Halo Sobat Yes, resolusimu dari tahun ke tahun belum tercapai? Yuk, tonton video ini sampai habis. Kita akan buat resolusimu berhasil di tahun 2021. Oke guys, sebelum kita mau dapat resolusi dalam kehidupan, kita mau mengubah hidup lebih baik, mengubah masa depan lebih baik kita tahu dulu apa arti resolusi itu. Ya, menurut Kamus KBBI teman-teman, resolusi itu adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan. Maksudnya gini, jadi ada keputusan, ada kebulatan tekad. Oke, ada permintaan, ada tuntutan. Nah, ini kata-kata yang luar biasa gitu ya. Jadi udah sangat jelas gitu bahwa sebuah resolusi itu butuh namanya tuntutan, butuh namanya perubahan, butuh namanya terobosan, ya, breakthrough. Dan memang tidak mudah teman-teman. Saya tahu, mungkin bagi Anda yang merasa sudah putus asa, Pak, saya dari tahun ke tahun saya punya resolusi A, punya resolusi B, punya resolusi C, tapi nggak ada satupun yang capai. Atau mungkin saya punya resolusi beberapa, tapi yang capai cuma 1 atau 2 aja. Ya, 1 atau 2 aja udah sangat baik gitu ya. Tapi bagi Anda yang merasa, Pak, saya hari ini resolusi saya sama sekali nggak tercapai, ya, seperti omong kosong, seperti bullshit belaka, Pak. Gimana ya, Pak, ya, gimana ya bro, bantu saya dong supaya resolusi bisa tercapai. Dan saya pribadi teman-teman, ketika saya 5 tahun yang lalu saya belum tahu ilmu ini, ya, saya juga punya masalah yang sama seperti yang Anda rasakan gitu ya. Dimana saya merasa saya setiap tahun tulis, saya tahun 2015 saya mau jadi orang sukses, saya tahun 2016 saya mau dapat income 1 miliar, ya kan, saya ingin beli mobil sport, saya ingin ini dan itu dan banyak lagi. Oke, jadi saya ini hari ini ingin menjabarkan, ingin sharing kepada teman-teman. Dan hari ini maksud sharing saya bukan bermaksud menggurui teman-teman, tapi saya ingin siapa tahu dari sharing saya hari ini Anda bisa mendapatkan resolusi dan perubahan hidup yang besar-besaran di tahun 2021. Oke, kalau kita bahas resolusi teman-teman, itu kan namanya sebuah keputusan. Dan resolusi ini nggak harus tahun baru gitu ya. Kalau tahun baru kita bikin resolusi baru. Saya selalu bikin resolusi setiap hari gitu ya, bikin keputusan setiap hari. Karena kehidupan kita diambil dari keputusan kita setiap hari. Ya, kita mau hari ini mau bangun, kita mau bekerja, kita mau mungkin tidur lagi atau mau berhenti bekerja, itu pilihan kita setiap hari, itu keputusan kita setiap hari. Dan keputusan inilah yang membentuk kita. Dan resolusi itu bicara tentang keputusan. Oke? Dan resolusi, saya lagi, keputusan yang kita bisa konsisten di dalam keputusan itu. Gitu ya, mengkonsistenkan di keputusan yang kita ambil. Nah, permasalahannya kita seringkali udah ngambil keputusan nih. Oke, saya pengen 1M. Tapi nggak konsisten dengan keputusan itu gitu ya. Oke, saya mau bekerja lebih keras, saya mau dapat ini, saya mau dapat itu, tapi nggak bekerja, nggak apa ya, 1-2 hari mungkin Anda bekerja lebih keras, tapi Anda nggak konsisten dengan keputusan Anda. Oke, dan saya yakin dan percaya 2021 akan lebih luar biasa, akan sangat luar biasa. Ya, tahun dimana kita tahun 2020 ini tahun yang mengalami banyak tantangan. Tahun 2021 ini tahun yang kita penuh dengan kemenangan teman-teman. Dan kita harus putuskan hari ini kalau kita mau jadi orang yang seperti apa. Ya, dan keputusan kita hari ini akan menentukan keputusan kita atau hasil dari kehidupan kita tahun depan atau 2 tahun lagi, bahkan 5 tahun ke depan. Oke. Dan hari ini kalau Anda nggak ngambil keputusan pun, Bapak Ibu teman-teman semua, itu sebuah keputusan. Maksudnya apa? Anda memutuskan kalau saya nggak ngambil keputusan. Oke, saya juga dulu punya prinsip, wah, saya penting hidup mengalir saja, saya nggak punya keputusan apa-apa. Sebetulnya itu sebuah keputusan. Kalau kita memutuskan, kalau kita hari ini tidak mengambil keputusan, maksudnya paham ya teman-teman ya. Jadi Anda mengambil keputusan, saya nggak ngambil keputusan. Wow, itu juga sebuah keputusan. Dan hari ini kita namanya resolusi, saya akan bagi dengan empat tahap. Ya, resolusi. Yang pertama yaitu rencana. Rencanakan yang detail. Anda pingin tahun 2021 itu pingin apa? Rencanakan yang detail. Misalnya nih, saya pingin beli mobil, saya pingin beli motor. Nah, itu yang jelas teman-teman. Anda pingin mobil apa? Warna apa? Harga berapa? Belinya di mana? Ya kan? Lalu belinya kapan?
Itu harus jelas detail. Tolong Anda semuanya teman-teman di sini tonton video tentang namanya impian ya. Nah, itu di atas Anda tonton dulu yang namanya impian, bagaimana cara membuat impian yang efektif, bagaimana membuat impian yang pasti tercapai. Nah, itu di sana Anda tonton dulu supaya Anda bisa paham namanya resolusi ini. Karena resolusi ini ada hubungannya dengan impian juga. Dan oke, ketika Anda merencanakan itu detail, sangat sangat jelas gitu ya, detail sekali, maka Anda bisa lebih memvisualisasikan gitu ya, dengan jelas apa yang Anda ingin capai. Oke, misalnya nih, saya ingin mobil Avanza warna hitam Matic tahun 2017, harganya sekian, saya akan capai di bulan Maret 2021. Itu sangat detail, sangat jelas. Kita tahu harganya sekian. Kalau harga sekian berarti saya harus mengumpulkan di bulan Januari berapa, bulan Februari berapa, bulan Maret berapa. Itu udah sangat detail, sangat jelas. Oke, yang pertama rencana. Tapi rencana nggak akan ada hasilnya, nggak akan ada apa-apanya kalau nggak ada yang kedua ini. Yang kedua ini sortir yang paling mendesak. Jadi usahakan Anda punya resolusi atau punya tujuan ya di tahun 2021 itu yang paling mendesak apa? Contohnya Anda bayar cicilan motor. Kalau hari ini saya nggak bayar cicilan motor gimana? Ya kan? Kalau saya hari ini nggak bayar cicilan mobil saya gimana? Atau mungkin Anda hari ini sortir apa ya? Saya pengen diet Pak. Saya betul-betul karena tahun depan saya mau menikah Pak. Wah ini mendesak sekali. Saya pengen diet, saya pengen badan ideal. Saya harus turunkan berat badan saya dari mungkin 90 kilo ke jadi 65 kilo atau 70 kilo. Ya kan? Akhirnya Anda berpikir, ya ini paling mendesak. Dan gimana caranya? Oke, yang ketiga yaitu lu ya. Lu itu lupakan yang lalu. Jadi kalau tahun-tahun lalu, tahun-tahun yang belakangan Anda udah bikin resolusi tapi Anda nggak capai-capai, lupakan yang lalu, tapi jangan lupa dievaluasi. Karena banyak orang ngomong pengalaman yang terbaik adalah pengalaman yang terbaik itu masa lalu gitu ya. Pengalaman terbaik itu yang udah pernah kita lalui. Bukan, sebenarnya pengalaman terbaik adalah yang sudah pernah kita evaluasi, teman. Bukan cuma dilalui, bukan cuma dilupakan tapi nggak dievaluasi. Jadi lupakan yang lalu tapi evaluasilah. Kenapa kok gagal? Kenapa kok seperti ini? Apakah jangan-jangan waktu Anda diet, Anda mungkin berkumpul dengan orang-orang yang salah, berkumpul dengan teman-teman yang mungkin menawarkan Anda makanan yang lebih enak, ya kan, atau menawarkan teman-teman kita atau saudara kita yang mungkin hari ini mereka nggak jaga makanan, ya nggak jaga makan mereka. Nah itu kita harus evaluasi dulu. Yang keempat, ini yang paling penting ya, resolusi. Yang terakhir yaitu siap berkomitmen minimal 21 hari ke depan. Kenapa saya bilang 21 hari ke depan? Karena 21 hari ini otak bawah sadar kita ini lagi dihancurkan gitu ya. Selama ini mungkin kita mau diet, kita gagal terus. Kenapa? Karena bawah sadar kita nolak gitu. Saya nggak bisa, saya nggak mampu makan sehat, saya nggak mampu kalau nggak makan McDonald gitu ya, saya nggak mampu kalau nggak makan KFC, saya nggak mampu kalau nggak makan fast food, junk food dan lain-lain. Itu enak sekali ya, itu karena udah bawah sadar kita. Ya, kalau Anda bisa lakukan 21 hari, dan ini pesan buat saya juga teman-teman, bukan cuma buat teman-teman di sini, tapi ini saya mau ngomong seperti ini supaya saya juga bisa dapatkan motivasi yang baru, resolusi yang baru tahun 2021 gitu ya. Misalnya saya pengen 21 hari ini betul-betul berkomitmen, jaga makanannya, ya kan, jaga makan Anda, jaga olahraga teratur, ya kan, hidup sehat, istirahat teratur, minum air putih yang banyak, yang cukup ya. Lalu ya intinya semuanya dilakukan benar-benar makan yang buah-buahan, sayur-sayuran. 21 hari ini betul-betul berkomitmen di sana. Ya ketika Anda 21 hari ini bisa lewati, saya yakin dan percaya Anda akan bisa melewati 1 bulan, 2 bulan, bahkan setahun ke depan. Ya, banyak orang gagal di sini teman-teman, nggak siap berkomitmen. Punya rencana, rencananya jelas, keren, ya kan? Lalu udah sortir yang paling mendesak apa, ya kan, udah tahu nih yang paling mendesak ini. Lalu yang ketiga, yang lalu-lalu udah dievaluasi, kenapa salahnya seperti ini, udah paham semuanya. Tapi yang keempat ini yang paling sulit, karena berkomitmen ini mudah sekali diucapkan, sulit sekali dilakukan. Makanya dengan itu teman-teman, dengan Anda melakukan komitmen dengan apa yang sudah Anda tetapkan, oke, dengan minimal 21 hari, coba dulu. Kalau Anda mungkin yang selama ini nggak pernah makan sayur contohnya, coba dulu 21 hari. Yang selama ini nggak pernah olahraga, coba dulu 21 hari. Yang selama ini mungkin omsetnya nggak pernah naik, ya kan, jualan nggak pernah laku-laku, coba dulu 21 hari. Sampai betul-betul fight, sampai betul-betul sudah bisa menjadi kebiasaan. Dan 21 hari itu habit bisa terbentuk, kebiasaan terbentuk.
Ketika kita melakukan sesuatu dan itu menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu lama-lama menjadi karakter kita, maka itulah menjadi keberhasilan dalam hidup kita. Resolusi kita akan berhasil, akan terjadi. Dan itu kan resolusi bukan hal yang kecil, itu resolusi yang besar-besaran dalam hidup kita. Dan sekali lagi, resolusi bukan cuma di tahun baru. Resolusi harus kita lakukan setiap hari. Hari ini mungkin Anda masih kurang bagus, ya pekerjaan Anda mungkin omset belum begitu bagus, ya kan, saya pingin diet tapi dietnya kurang berhasil, ya, besok diperbaiki lagi, dievaluasi lagi, ya kan. Makanya resolusi tadi, rencana yang detail, sortir yang paling mendesak, ya, lalu lupakan yang lalu dan dievaluasi. Terakhir C, yaitu siap berkomitmen selama 21 hari. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya nggak pingin ini cuman teori belaka, saya nggak pingin ini cuman omongan doang, ya, tapi kita sama-sama nanti Anda bisa tulis di kolom komen perubahan apa yang sudah Anda ingin capai gitu ya. Perubahan apa yang pingin betul-betul Anda miliki di tahun 2021, tulis di kolom komentar supaya kita di kolom komentar bisa saling menyemangati. Ya, saya pribadi pun nanti akan tulis di kolom komentar resolusi saya 2021 apa, dan ini menjadi bekal kita supaya sesama penonton video ini kita bisa sama-sama mendoakan, ya kan, supaya sama-sama bersemangat untuk mencapai resolusi kita masing-masing di tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kalau suka video ini jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, berikan like dan share ke teman-teman Anda, dan selalu salam hebat luar biasa dan selamat tahun baru 2021. Happy New Year.